Ya, klasifikasi. Nah, klasifikasi adalah pekerjaan dari cabang ilmu biologi yang membagi-bagi atau memilah-milah hewan, tumbuhan, bakteri, apapun yang makhluk hidup. Apa nama cabang biologi yang mengklasifikasi? Kerjanya mengklasifikasi. Depannya T, saya kasih petunjuk deh. Taksonomi sendiri seperti biasa kan, saya selalu jelasin suatu kata itu jangan dihafal, tapi dilihat dari arti katanya. Nomi asal katanya adalah nomos, artinya adalah aturan. Takson artinya adalah kelompok. Jadi aturan untuk mengklasifikasikan, membagi suatu kelompok hewan atau tumbuhan atau organisme disebut taksonomi. Nah, sekarang kita lihat lagi. Kita lihat fungsi dari pekerjaan membagi-bagi makhluk hidup menjadi kelompok protista, kelompok monera, kelompok animalia. Fungsi klasifikasi atau taksonomi adalah untuk mempermudah objek penelitian dalam biologi. Sekarang kita ibaratkan begini dulu deh. Misalnya, kamu punya koleksi 300 buku. Lalu kamu ingin membagi-baginya menjadi buku agama, buku sekolah, buku cerita, buku masak. Kita bisa mencari buku tersebut kalau kita membaginya secara teratur. Begitu juga dengan makhluk hidup. Kalau kita membaginya melalui ini kelompok hewan bersel 1, hewan menyusui, hewan yang hidup di laut, kita bisa mempermudah objek penelitian kita, yaitu tentang hewan atau tumbuhan. Nah, untuk gampangnya saya berikan contoh. Lagi-lagi kita pakai hewan ini, dia muncul lagi dalam pelajaran kita. Kucing. Lalu ada lagi tamunya. Ini dia. Walaupun tidak terlalu mirip, tapi kita anggap mirip. Yang pertama, kita sudah kenal kan hewan ini, saya tulis nama latinnya. Jangan lupa huruf besar genus, garis bawah, huruf kecil spesies, garis bawah. Nah, yang baru, siapakah nama dia? Nah, saya tulis Paniscus. Kita lebih mengenalnya dengan nama simpanse. Loh, kok gambar simpanse seperti ini sih? Ya udah, anggap aja ini simpanse. Sekarang kita lihat dari takson. Tadi kan kita sudah membahas bahwa takson adalah kelompok. Takson itu terdiri dari banyak. Kita lihat ada kingdom. Di bawahnya kingdom ada phylum, terus ada kelas, selanjutnya ada ordo, phylum, kelas, ordo, family, genus, dan spesies. Apa sih arti-arti nama-nama ini? Ini adalah takson. Kalau kita ibaratkan, ini seperti piramida terbalik. Nah, begini. Artinya, misalnya, kingdom punya cakupan yang luas. Phylum di bawahnya, makin ke bawah, ini cakupannya makin sempit. Artinya, anggota suatu phylum amat banyak. Dan anggota suatu spesies itu cuma satu. Bisa-bisa cuma satu. Kita coba contoh pada dua hewan tamu kita. Kucing, Felis domesticus, dan simpanse, Paniscus. Kingdom. Mereka berdua termasuk dalam kingdom Animalia. Lalu phylum. Mereka berdua masuk bertulang belakang. Phylumnya namanya adalah Chordata. Sebetulnya dua-duanya itu vertebrata, cuma vertebrata bukan suatu phylum. Vertebrata adalah subphylum sebelum phylum.
Ini pembahasannya nanti kita lebih detail tentang chordata, beda chordata dengan vertebrata. Untuk sekarang kita anggap chordata sama dengan vertebrata. Selanjutnya, kelas. Mereka berdua sama-sama hewan menyusui kan? Maka dari itu mereka masuk kelas yang sama, mamalia. Apakah mereka berada di ordo yang sama? Nah, disinilah mereka berpisah. Mereka tidak lagi satu kelompok. Si kucing masuk kelas karena dia pemakan daging. Apa coba? Sedangkan Paniscus atau si simpanse masuk kelas primata. Lalu di bawahnya karnivora, dia masuk famili kucing-kucingan. Nama familinya adalah Felidae. Memang ada Felis selain Felis domesticus? Ada Felis tigris, yaitu macan. Kita lihat dari primata. Primata familinya apa? Salah satu famili dari primata namanya Hominidae. Lalu kita ke bawah lagi. Genusnya ini Felis, dan genus si Hominidae ini adalah, lihat, apa genusnya saya nggak tahu. Ini lihat aja. Ingat, nama spesies menunjukkan nama genus dan nama spesies itu sendiri kan. Jadi genusnya adalah Pan. Spesiesnya apa? Yang ini, kucing rumah, domesticus. Yang ini simpanse, Paniscus. Loh, kalau tadi ada Felis tigris dan Felis domesticus, Pan ada nggak yang lain? Ada, namanya Patroclodites, jenis bonobo. Simpanse jenis lain yang hidup juga di Afrika. Oke, sekarang kita coba review dari awal. Klasifikasi adalah pekerjaan dari cabang ilmu biologi yang namanya taksonomi. Gunanya apa? Pekerjaan klasifikasi untuk mempermudah objek penelitian. Sedangkan kelompok-kelompok makhluk hidup itu disebut takson. Dari yang kelompoknya mempunyai anggota banyak, yaitu seperti kingdom, sampai yang cuma punya satu anggota seperti spesies. Contohnya adalah ini, Felis domesticus dan Paniscus. Mereka berdua sama-sama animalia. Filmnya apa? Sama-sama chordata, bertulang belakang. Nih ya. Lalu kelasnya sama-sama mamalia, sama-sama hewan menyusui. Tapi ketika sampai ordo, yang satu pemakan daging, yang satu adalah primata, golongan yang mirip dengan manusia. Sampai sini mereka berpisah. Nah, sekarang bagaimana kalau kita coba membuat silsilah dari hewan yang sangat mirip? Oke, pertama kita hapus dulu ya. Sekarang kita bandingkan kucing ini dengan hewan lain yang merupakan musuh bebuyutannya. Nah, kita belum tahu nih, ini hewan apa. Saya cuma tulis namanya adalah Canis lupus. Kita coba kingdom. Sama-sama animalia. Filum, lagi-lagi mereka berbagi satu filum, namanya chordata, sama-sama bertulang belakang. Lanjut ke kelasnya, mereka sama-sama hewan menyusui, mamalia. Lalu kalau tadi berpisah di mamalia, sekarang kita lihat ordonya, apakah mereka sama? Mereka sama ordonya. Sama-sama memakan daging, karnivora. Familinya, apakah mereka sama? Nah, disinilah mereka berpisah. Yang ini bangsa kucing, kelompok kucing. Yang ini adalah bangsa anjing, Canidae. Genusnya, dia adalah Felis. Ini adalah Canis. Spesiesnya, lagi-lagi yang ini domesticus. Yang ini adalah Canis lupus. Untuk informasi, Canis lupus adalah serigala. Loh, kalau anjing namanya apa? Anjing dan serigala itu adalah berkerabat dekat. Kalau serigala itu merupakan nenek moyangnya anjing. Namanya diganti aja nama spesiesnya. Familiaris, karena sudah didomestikasi. Oke, jadi penjelasan saya tentang klasifikasi adalah, intinya klasifikasi itu membagi-bagi hewan menurut takson, kelompok-kelompoknya. Dari yang sangat besar ini kingdom, dan sangat kecil itu spesies. Nah, ada lagi tambahan, satu lagi. Ada atau tidak sih di bawah spesies, misalnya sudah Felis domesticus, dibagi lagi? Ada. Kalau hewan namanya adalah ras. Pernah lihat kan? Kucing ras Angora,
anjing ras Chihuahua, seperti itulah. Kalau tumbuhan namanya adalah varietas. Misalnya mangga aromanis, mangga golek, sama-sama mangga. Ngomong-ngomong, mangga itu namanya apa sih, nama latinnya? Saya kasih lagi deh. Ini nama latin untuk mangga. Gampang kan diingatnya? Mangifera indica. Selalu saya tekankan, kita selalu melihat nama itu dari asalnya. Mangifera ini mengindikasikan mangga kan? Indica berasalkan dari India. Kita balik lagi, ras itu untuk hewan, varietas itu untuk tumbuhan. Lalu untuk bakteri atau suatu mikroorganisme kita menggunakan apa? Galur. Atau bahasa Inggrisnya strain. Jadi inti dari klasifikasi atau taksonomi adalah membagi-bagi objek penelitian untuk mudah menelitinya. Gampang kan taksonomi itu? Oke, sampai sini kita cukupkan materi tentang taksonomi.